Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Kitabus Siyami, kitab puasa. Yajibu saumu Ramadan bi ikmali Sya'bana salatina yawman. Wajib puasa Ramadan dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban salasina yawman, 30 hari. Au ru'yatil hilali, dengan sebab melihat hilal. Kapan hilal terlihat? Lailatas salasin, pada malam 30 minhu, darinya Sya'ban. Malam 30 berarti harinya 29, malamnya 30. Kalau besok, kalau tidak terlihat hilal, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Kalau terlihat hilal, berarti besok tanggal 1 Ramadan. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih, puasalah kalian karena melihatnya hilal. Ini dalilnya, enggak ada pakai hisab-hisaban. Sumu li ru'yati, puasalah kalian karena melihatnya hilal. Wa aftiru, berlebaranlah kalian karena melihatnya hilal. Jangan artikan aftir itu berbuka. Berbuka enggak perlu lihat hilal. Berbuka cukup lihat matahari tenggelam, buka. Aftiru, berlebaranlah kalian li ru'yati, karena melihatnya hilal. Fa in gumma alaikum, maka jika tertutup mendung di atas kalian, fa akmilu, sempurnakan oleh kalian iddata Sya'bana, hitungan bulan Sya'ban, salatina, 30 hari. Dua saja dasar puasa. Satu, lihat hilal. Kalau nampak hilal, anggap besok Ramadan, anggap besok Sya'ban hari ke-30. Mereka nakanya hadis oleh Imam Bukhari. Wala budda fil wujubi alaman yarahu min subuti ru'yati indal qadi, dan harus fil wujubi, untuk wajibnya puasa. Terhadap siapa harus? Terhadap orang yang tidak melihat ia akannya hilal. Apa yang harus? Subuti ru'yati, resmi terlihatnya hilal. Resmi terlihatnya hilal di sisi qadi. Resmi terlihatnya hilal di sisi qadi, artinya ada keputusan qadi, hilal terlihat. Ini yang kita sebut di Indonesia dengan sidang isbat. Siapa orang yang tidak lihat hilal? Kita ini. Enggak ada lihat hilal. Antum seumur hidup berapa kali lihat hilal? Mau puasa. Ke kampung saya waktu SD dulu ada lihat hilal di puncak bukit saya itu. Kan dari Ratar tuh ke bukit-bukit, jadi bisa lihat hilal di situ. Tapi metodenya agak terlambat. Kenapa dikatakan agak terlambat? Karena puasa 1 hari orang-orang ikut sidang isbat, nanti malam baru lihat hilal. Ini enggak tepatnya. Orang dah puasa 1 hari baru lihat hilal. Harusnya adalah lihat hilal 1 hari sebelumnya. Tempat lihat hilal itu boleh di dataran tinggi, setinggi-tingginya, misalnya Gunung Merapi gitu. Dan yang lebih mudah adalah pergi ke tepi pantai. Ini yang paling mudah lihat hilal.
pergi tepi pantai, lihat detik-detik matahari tenggelam. Pas dia tenggelam, lihat di atasnya itu, pastikan ada bintang yang bercahaya besar. Ada dekat situ, dia kecil kali, seperti ujung sabit. Nah, kita yang tidak lihat, kita yang nunggu berita saja, itu wajib puasa harus berdasarkan ada berita resmi yang disampaikan indal qadhi. Qadhi di sini di Indonesia adalah Menteri Agama. Nah, jadi berita itu dari tim Ru'yatul Hilal. Menteri Agama itu hanya mensahkannya saja. Jangan gara-gara Menteri Agamanya nggak cocok dengan selera, lalu sistemnya juga dianggap rusak. Tahun 2000 berapa sebelum tahun Ramadan ini, tahun sebelum-sebelumnya, itu mereka nggak mau mendengar sidang isbat. Sebab Menteri Agamanya menyampaikan nggak sesuai dengan selera mereka. Yakub, Yakut. Nah itu, sehingga banyak orang beralih daripada sidang isbat. Kenapa? Apa itu si Yakut? Nah, kita nggak lihat Yakutnya, lihat tim Ru'yatul Hilal yang ada di seluruh Indonesia, yang mereka bermusyawarah dan menyampaikannya indal qadhi. Qadhi itu kalau udah dilantik oleh pemerintah, adil nggak adil, no problem. Mau Yakut namanya, mau Yakut namanya, nggak ada problem dengan nama-namanya. Nah, lalu bagaimana mengatakan Ru'yatul Hilal itu resmi? Wa thubutu ru'yatihi tahsulu bi'adilin. Tetap terlihatnya hilal, resmi terlihatnya hilal itu bisa dihasilkan dengan satu orang adil. Jadi satu orang saja yang lihat hilal itu sudah bisa diresmikan hilal terlihat. Satu orang saja, apalagi satu tim. Tapi tim yang adil. Tapi kalau dia lihat hilal nggak sholat maghrib, itu nggak sah itu. Nggak sah itu informasi lihat hilalnya kalau timnya nggak lihat sholat maghrib, karena dia pelaku dosa besar, nggak adil. Nah, kira-kira tim lihat hilal itu sholat maghrib nggak? Yang sibuk-sibuk ngumpulin kamera sesi Ru'yatul Hilal, bongkar pasang, masukkan ke mobil, tim itulah, tim alat-alat. Harusnya tim Ru'yatul Hilal itu wudhu dulu. Nah, karena kan dekat maghrib, wudhu, lihat hilal, nampak hilal, langsung kumandangkan azan di tempat tersebut, kemudian langsung sholat. Kalau sempat tim Ru'yatul Hilal tidak sholat, maka informasinya tidak dianggap sah karena tidak adil. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akhbartu Rasulullah, aku beritakan, aku sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aitul hilala, sesungguhnya aku telah lihat hilal wahai Rasulullah. Fasoma, maka puasa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amaran nasa, dan memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyamihi, dengan mempuasakannya Ramadan. Itu tim ru'yahnya hanya Sayyidina Abdullah bin Umar saja. Rawahu, merakan akannya hadis oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban. Wa fi kaulin, dalam satu pendapat yang lain, yustaratu fi subuti ru'yatihi adlani, disyaratkan untuk tetap terlihatnya hilal Ramadan, disyaratkan untuk diresmikan atau dipastikan terlihatnya hilal Ramadan akan dua orang yang adil, ka ghairihi minasyuhur, sama dengan selainnya Ramadan dari bulan-bulan lain. Penetapan awal bulan itu harus oleh dua orang adil. Maka ru'yatu hilal Syawal itu harus dua orang.
ru'yah hilal Muharram 2 orang. Cuman pendapat yang kuat Ramadan dikecualikan. Nah, satu saja. Pendapat yang lemah Ramadan dianggap sama dengan yang lain. Harus 2 orang. Wa syartu liwahidin sifatul udul fil asahi. Wa syartun asyarita wa syartun kita tahu apa? Oh, syartul wahidi. Wa syartul wahidi. Di sini tinggal lamnya, alifnya. Wa syartul wahidi, syarat yang satu orang itu sifatul udul. Sifatul udul itu sifat adil. Sifat orang-orang adil menurut pendapat ashab. Tidak boleh budak, tidak boleh wanita. Falaisa minal udul fi syahadah. Maka tidaklah keduanya, itu isimnya alif, tidaklah keduanya kembali kepada budak dan wanita itu termasuk dari udul. Orang-orang adil menurut fi syahadi dalam bab kesaksian. Wa itlaqul udul yansarifu ilaiha, menyampaikan secara mutlak. Itlaqul udul, menyampaikan secara mutlak kalimat al-udul itu tertuju kepadanya syahadah. Bi khilafi itlaqil adl, dengan sebalik menggunakan kalimat adl secara umum. Dengan sebalik menggunakan kalimat adl secara umum, payasduku biha, maka terbenar ia kalimat adl, biha dengannya syahadah, wabir riwayah juga dengan riwayat. Untuk memahami pembahasan ini mesti antum pahami ada 2 macam adil. Pertama adalatus syahadah, yang kedua adalatur riwayah. Adalatus syahadah syaratnya adalah laki-laki dan merdeka. Adalatur riwayah syaratnya adalah tidak perlu disyaratkan laki-laki, tidak perlu disyaratkan merdeka. Apabila digunakan kalimat al-udul, maka ini identik dengan adalatus syahadah. Maka syaratnya adalah tidak pernah melakukan dosa besar, tidak berkekalan di atas dosa kecil, laki-laki, baligh, merdeka, berakal. Tapi kalau dikatakan adl, al-adl, syaratnya al-adl, maka boleh dipahami boleh digunakan kalimat itu kepada adalatus syahadah, boleh juga digunakan kalimat itu kepada adalatur riwayah. Adalatus syahadah artinya orang dianggap adil dalam kasus saksi hukum. Adalatur riwayah adalah orang dianggap adil dalam periwayatan hadis. Periwayatan hadis tidak perlu disyaratkan orangnya merdeka, orangnya laki-laki. Perempuan boleh perawi hadis. Budak boleh menjadi perawi hadis. Hadis tidak akan rusak gara-gara dia budak, gara-gara dia wanita, gara-gara dia anak-anak. Yang penting tahammul riwayah. Tapi kalau untuk syahadah enggak boleh wanita, untuk syahadah enggak boleh budak, untuk syahadah enggak boleh anak-anak. Nah, maka musannaf katakan tadi syartul wahid sifatul udul. Syarat yang satu orang itu
sifatnya harus udul, enggak cukup adal. Nah, kalau dikatakan udul berarti tidak boleh budak, tidak boleh wanita. Harus laki-laki, harus merdeka, harus balik. Ketentuan yang lain sama, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak berkekalan atas dosa kecil, itu syarat umumnya. Nah, lihat bahasanya. Wa itlaqul udul, menggunakan secara umum kalimat udul itu tertuju kepada syahadah. Dengan sebalik menggunakan secara umum kalimat adal itu bisa digunakan dengan syahadah, bisa digunakan kepada riwayah. Wal mar'atu la tuqbalu fi syahadati wahdaha. Seorang wanita itu tidak diterima kesaksiannya. Seorang wanita itu tidak diterima akan ia wanita fi syahadati dalam kesaksian sendirinya wanita. Tidak ada riwayat dalam kasus syahadah wanita bisa berdiri sendiri. Laki-laki ada. Nah, maka dalam kasus-kasus yang syaratnya syahadah saksinya dua laki-laki, kalau enggak ada dua laki-laki boleh satu laki-laki satu sumpah. Tapi tidak ada dalam kasus satu wanita satu sumpah, itu enggak ada. Wanita kalau mau menjadi saksi minimal dua. Nah, fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimma tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Dua orang saksi hutang laki-laki. Kalau enggak ada dua laki-laki, farajulun wa imra'atan. Satu laki-laki tambah dua wanita. Kenapa? Karena wanita itu bisa lupa. Nanti akan diingatkan oleh yang lainnya. Jadi wanita itu pelupa. Maka Nabi katakan wanita itu kurang akal. Sedang Isa bilang, masa kami kurang akal? Karena Allah yang katakan kurang akal. Nah, ada satu momen, nah, yang wanita itu lebih akalnya dalam hal itu. Nah, apa kira-kira Isa? Laki-laki kalah dalam hal ini. Hah? Apa itu? Dalam hal merekam jejak sejarah. Nah, yang lain lupa. Nah, maka dikatakan di sini al-mar'atu la tuqbalu fi syahada wahdaha. Wanita tidak diterima kesaksiannya satu orang, tidak diterima ia wanita dalam syahadah wahdaha satunya wanita. Wal khilafu mabniyun ala anna subuta bil wahid syahadatun aw riwayatun. Perbedaan pendapat itu didasari kepada sesungguhnya subut apakah dengan satu orang, bil wahid dengan satu orang, syahadatan kapasitas syahadah, atau riwayatan atau dalam kapasitas riwayat. Di sana terjadi khilafiyah. Untuk menetapkan awal Ramadan cukup satu saksi, satu orang saksi yang hadir. Nah, khilafiyah terjadi apakah satu orang itu kapasitasnya syahadah, harus laki-laki dan merdeka, atau cukup dalam kapasitas riwayat yang boleh budak, boleh wanita. Di sana terjadi khilafiyah. Fala yasbutu biwahidin minhuma alal awwali wa yasbutu bi alal tsani. Maka tidak tetap ia awal Ramadan dengan satu orang dari keduanya syahadah atau riwayat berdasarkan pendapat yang pertama, wa yasbutu bihi
dan tetap ia awal Ramadan, bihi dengan salah satu keduanya, syahadah atau riwayah al-tsani menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat pertama, berapa minimal syahadah isbatu Ramadan? 1 orang. Nah, kalau dasari pendapat yang pertama itu 1 orang, itu tidak tetap awal Ramadan dengan salah satu dari kapasitas syahadah atau riwayat, tapi harus dengan kapasitas syahadah. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, awal Ramadan itu harus oleh 2 orang. Adlani. Nah, kalau kita ikut pendapat yang kedua ini, maka boleh dengan kapasitas riwayat. 2 wanita, 1 wanita 1 laki, 1 budak 1 orang merdeka, 2 budak, siapapun, yang penting 2 menurut kaul tsani. Nah, kaul yang mengatakan 1 orang dengan syarat maksimal, yaitu kapasitas syahadah, bukan kapasitas riwayat. Wa yustaratu lafzus syahadah alal awali aidan, disyaratkan lafaz syahadah berdasarkan pendapat yang pertama juga. Disyaratkan lafaz syahadah atas pendapat yang pertama juga. Apa itu lafaz syahadah? Asyhadu, itu lafaz syahadah. Asyhadu innani ra'aitul hilala, aku bersaksi sesungguhnya aku telah melihat hilal. Ini berdasarkan pendapat pertama. Kalau berdasarkan pendapat yang kedua, enggak perlu pakai asyhadu, cukup katakan kami berdua menginformasikan hilal sudah terlihat. Itu cukup. Kenapa? Karena pendapat yang kedua menerima adil riwayat. Pendapat pertama tidak terima hadis riwayat, harus hadis syahadah. Kalau hadis syahadah harus pakai kalimat asyhadu. Wahia syahadatu hisbatan, itu adalah kesaksian tiba-tiba. Dia adalah kesaksian secara tiba-tiba, bukan kesaksian yang direncanakan, tapi kesaksian secara tiba-tiba. Titik. Wa fi istiratil adalah batina fihi, wa fi istirati al adalatil batinati fihi, khabarnya belum ada. Wa hiya allati yurja'u fiha ila aqwalil muzakkin wajhani, itu khabarnya atau mubtada muakharnya. Dalam hal disyaratkan adalah batin, dalam hal disyaratkan adalah batin padanya subut Ramadan, itu wajhani, 2 pendapat. Langsung ke ujung. Wajhani itu 2 pendapat. Di tengah-tengah itu namanya jumlah muqtaradah. Apa itu adalatul batina? Wahia, dan dianya adalah batina adalah allati, keadilan yang yurja'u fiha, dijadikan dasar padanya adil kepada pendapat-pendapat orang yang merekomendasikannya. Muzakkin, orang yang mensucikannya, maksudnya orang yang merekomendasikannya. Jadi berawal permasalahan, berapa saksi ru'yatul hilal? Pendapat yang kuat 1. Apa syarat saksi ru'yatul hilal? Syahadah adil riwayat atau adil syahadah? Pendapat yang kuat adil syahadah. Adilnya itu apakah cukup zahir atau batin?
Dua pendapat. Nah, apakah adil itu zahir saja atau zahir batin? Kalau adil zahir itu kita jumpa orang di masjid, itu namanya adil zahir. Yang kita tahu bapak itu rutin sholat jamaah 5 waktu di masjid sama dengan kita. Bahkan dia nggak pernah masbuk, dia selalu di saf pertama di belakang imam. Itu namanya adalah syahadah. Kalau adalah batin nggak cukup itu. Adalah batin harus merujuk kepada perkataan-perkataan orang yang mengatakan bapak itu adil. Siapa yang bisa bicara? Satu, keluarganya. Dua, teman dekatnya. Tiga, teman kongsinya. Empat, pelanggannya. Lima, gurunya. Nah, pokoknya orang bergaul dalam hidupnya. Dan anak-anak bilang tuh bapak itu soleh. Zahir itu, batin itu nggak tahu. Nah, kalau soal batin tanya kepada kakak-kakaknya, keluarganya. Bapak itu mana? Itu soleh saya lihat. Solehat. Abang lewat lagi bahasanya, betul. Soleh ciri. Keluarganya bilang itu soleh ciri. Bacalah. Ternyata ketika dilihat, memang betul. Masya Allah, dia ngambil menguasai harta warisan semuanya, adiknya nggak dikasih. Oh itu, pantasan keluarganya ngomong begitu. Berarti dia nggak adil itu. Nah, tanya sama tetangganya, adil nggak dia? Tanya sama tetangga. Mungkin kawan sekali jumpa adil lah. Sorban, jubah, ini sholat. Mantap salatnya, salat duha. Tanya sama tetangga. Nah, dia buang sampah ke tempat kami. Air atapnya jatuh ke halaman kami. Udah diingatin, nggak pernah diperbaiki. Itu nggak adil berarti. Itu maksud dengan adalah batinah. Nah, pertanyaannya, apakah syahadah ru'yatul hilal itu sampai ke tahap adalah batin atau tidak? Jawabannya wajhani. Wa yustaratu ala qaulil adilain jazman. Disyaratkan ia adalah batin menurut pendapat dua adil jazman. Menurut pendapat syahadah ru'yatul hilal harus dua orang adil jazman, sepakat ulama. Wa alaihi, berdasarkan hal tersebut, la madkhala li syahadatin nisa, enggak ada tempat masuk untuk syahadah wanita. Tidak ada tempat masuk untuk kesaksian wanita kalau kita mengatakan harus adalah batina. Wala i'tibara bi qaulil abdi jazman, tidak diperhitungkan perkataan budak jazman. Kalau kita menggunakan syahadah adalah batina, perkataan budak enggak diterima. Wala farqa ala qaulaini baina an takuna as-sama'u mushiyatan au maghimatan. Tidak ada perbedaan berdasarkan dua pendapat tersebut yang mengatakan saksi ru'yatul hilal satu orang atau mengatakan saksi ru'yatul hilal dua orang, antara bahwa adalah langit itu cerah atau mendung. Tidak ada bedanya. Ketika satu orang mengatakan, Pak Hakim, saya bersaksi, saya telah melihat hilal ketika matahari tadi tenggelam. Kemudian dicek Pak Hakim, siapa orang ini, adil atau tidak?
minta kepada masyarakat yang kenal dua orang ini tolong tampil ke depan, sampaikan dia adil atau tidak. Dua orang tetangganya, datanglah dua orang teman akrabnya mengatakan dia adil. Maka pada saat itu hakim harus putuskan hilal terlihat walaupun cuaca mendung. Nah, kenapa? Karena dia sudah adil. Jadi kalau sudah adil, nggak ada pertanyakan lagi, masa iya kamu terlihat hilal mendung-mendung begini? Jangan pakai masak-masak lagi. Nah, nggak pakai masak lagi karena ada puasa. Wa alal awali, berdasarkan di atas pendapat pertama berkata Imam Baghawi, la nuqi'ut talaqa wal itqa mu'allaqaini bihilali Ramadan wa la nahkumu bihululid dainil muajjali ilaih. Berdasarkan di atas pendapat pertama, apa pendapat pertama? Cukup satu orang. Berdasarkan di atas pendapat pertama, syahadah ru'yatul hilal cukup satu orang. Berkatalah Imam Baghawi, la nuqi'ut talaqa, kita tidak menghukum jatuh talak, wal itqa atau kepada talaqa, ulang amil, wala nuqi'ul itqa, kita tidak menghukumi jatuhnya pemerdekaan, al-mu'allaqaini yang dikaitkan kedua-duanya dengan hilal Ramadan. Apa maksudnya? Kalau seorang suami dia bilang sama istrinya, kalau datang nanti awal Ramadan jatuh talak satuku kepadamu. Contoh perkataan suami kepada istri. Kemudian di malam 2 malam 30 Sya'ban setelah sholat maghrib ada sidang isbat, kemudian mengumumkan bahasanya besok 1 Ramadan. Kata Pak Menteri, berdasarkan penglihatan hilal yang dilakukan oleh 1 orang. Itu kata Menteri. Berarti hilal terlihat oleh 1 orang. Pertanyaannya, apakah talak 1 sudah jatuh kepada istri orang tadi? Sudah jatuh? Belum. Kenapa belum? Karena untuk memastikan jatuh talak harus melibatkan 2 orang saksi. Sementara ru'yatul Ramadan barusan hanya 1 saksi. Jadi Imam Baghawi ingin sampaikan kepada kita, syahadah 1 orang untuk isbat Ramadan itu murni untuk ngawali Ramadan saja. Nah, saksi 1 orang laki-laki diterima untuk menetapkan awal Ramadan murni untuk puasa Ramadan besok saja. Maka apa saja hukum-hukum lain yang berkaitan dengan awal Ramadan tidak dihukumi berdasarkan 1 orang tersebut. Karena kasus-kasus itu tidak pernah resmi kecuali dengan 2 orang. Maka talak yang dikaitkan dengan awal Ramadan, kemerdekaan yang dikaitkan dengan awal Ramadan, hutang yang dikaitkan pelunasannya di awal Ramadan, itu tidak bisa dihukumi lunas, tidak bisa dihukumi jatuh tempo, tidak bisa dihukumi merdeka, tidak bisa dihukumi jatuh talak, karena awal Ramadannya hanya diisbatkan oleh 1 orang, sementara kasus-kasus ini harus 2 orang laki-laki. Berarti talaknya jatuh besok, malam besok. Budaknya merdeka malam besok, hutang jatuh tempo malam besok, kecuali kalau Ramadan hilalnya terlihat oleh 2 orang. Wa ala annahu, riwayat, berdasarkan sesungguhnya
adil itu adalah adil riwayat. Wa ala berdasarkan di atas annahu sesungguhnya adil, syarat adil menentukan awal Ramadan itu adalah adil riwayat. Berarti tidak perlu laki-laki, boleh perempuan, tidak harus merdeka, boleh budak. Kalau kita ambil pendapat adil riwayat, apa konsekuensi hukumnya? Qala al-Imam wa Ibn as-Sabbagh idza akhbarahu mawthuqun bihi birru'ya lazima qabuluhu wa illam yazkuru indal qadi. Berkata Imam Haramain, berkata Imam Ibn as-Sabbagh rahimahumallahu ta'ala, apabila memberitahukan akannya seseorang, apabila memberitahukan akannya seseorang mautsukun oleh orang yang dipercaya dengannya, oleh orang yang bisa dipercaya dengannya, apa yang diberitahukan mutalaq kepada akhbara birru'yati dengan terlihatnya hilal, niscaya wajiblah menerimanya informasi tersebut. Niscaya wajiblah menerimanya informasi tersebut, walaupun ia tidak menyampaikan akannya informasi di dekat qadhi. Nah, kalau orang yang melihat hilal itu tidak cukup syarat adil syahadah, dikarenakan dia wanita atau dikarenakan dia masih anak-anak yang belum balik tapi sudah hampir balik, atau dikarenakan dia budak sahaya, lalu dia informasikan kepada kita hilal sudah terlihat. Kata anak-anak tadi, kami ketika menurunkan layang-layang agak terlambat, jadi nampak hilal. Kata ibu-ibu, ketika saya pulang di kedai tadi, saya nampak hilal. Itu kata ibu-ibu pada suaminya. Nah, suami ini percaya kepada istrinya, bapak ini percaya kepada anaknya, Said itu percaya kepada budaknya. Kalau sekiranya mereka ini datang ke pengadilan, pengadilan enggak akan terima. Datang kepada imam, imam enggak akan terima, karena anda wanita, karena anda masih anak-anak, karena anda seorang budak. Tapi bagi orang yang menerima informasi tersebut dan dia percaya dan orang itu wajib menerima informasi, dalam artian dia wajib puasa besok. Nah, dia wajib puasa besok. Dan pemerintah enggak boleh ngumumin berdasarkan informasi orang-orang itu. Pak Imam yang yakin dengan informasinya wajib puasa besok, tapi enggak boleh ngumumkan. Itu maknanya subutur Ramadan. Jadi untuk individu iya. Nah, untuk semua masyarakat tidak. Berarti ru'yatul hilal yang dilakukan, ahli hisab atau ahli falak keilmuannya itu memberi kesan kepada Ramadan di bawah ru'yah daripada wanita. Kenapa kita bilang begitu? Seorang ahli falak menurut perhitungannya besok 1 Ramadan, tapi hilal tidak terlihat. Apa hukum puasa bagi ahli falak tersebut? Boleh, tidak wajib. Tapi seorang wanita yang melihat hilal lalu menginformasikan kepada suaminya, suaminya percaya, apa hukum puasa bagi keluarga itu? Wajib. Nah, karena sudah lihat hilal. Tapi untuk diberitahukan kepada masyarakat umum enggak cukup syarat. Nah, berarti kapasitas hisab di bawah ru'yah wanita.
Yang ahli hisab saja boleh puasa, enggak wajib. Yang ikut perhitungan ahli hisab, dia tidak tahu hisab, tidak boleh puasa Ramadan. Nanti akan ketemu pembahasan itu. Ahli hisab menurut perhitungannya besok 1 Ramadan, dia boleh puasa tapi tidak wajib. Tapi kawan ahli hisab, menurut perhitungan saya nih, hisab saya itu dah akuratnya tinggi. Kalau kamu nggak percaya, coba perhatikan, mangga ini 5 menit jatuh. Itu perhitungan saya. Tungguin saja, pasti jatuh. Jatuh mangganya. Saking akuratnya hitungannya, bukan hanya matahari, bukannya awal bulan Ramadan, tapi mangga bisa dihitungnya. Ini kalau dia dalami, nyawa orang bisa dihitung juga itu. Maka nggak boleh belajar hisab terlalu dalam. Nanti orang ngaku dia Tuhan lagi. Nah, seperti itu kemampuan dia hisab. Dia tahu besok awal Ramadan, bagi dia puasa hanya mubah, bagi kawannya tidak boleh ikut. Nah, wa illam yazkuru indal qadi wa ta'ifatun minhum wa ta'ifatun itu huruf ataf. Ta'ifatun ma'tuf, mana ma'tuf alaihnya? Apa? Coba antum lihat kalimat wa ta'ifatun minhum Baghawi. Coba Ihsan terjemahkan. Kelompok daripada mereka Allah. Nggak perlu pakai kamus hati, nggak perlu panjang-panjang. Semua orang tahu artinya itu. Walaupun setahun dia mondok dah tahu itu. Wow, ta'ifatun minhum Baghawi. Nah, coba artikan. Abu artikan. Sesama. Apa artinya? Jadi sebelum diterjemah, pelajari dulu i'rabnya. Nah, sekarang waw huruf ataf, ta'ifatun ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Hah? Mana? Apa? Indal qadi. Walam yazkurhu inda ta'ifah. Walam yazkur inda ta'ifati minhum Baghawi gitu. Mana ataf? Imamu. Nah, atau kepada al-imamu. Ulang amil qala. Wa qala ta'ifatun. Berkata sekelompok ulama yang lain, minhumul al-Baghawi, di antara mereka sekelompok itu adalah Imam Baghawi. Nah, itu namanya jal apa? Mahali. Di situ sedapnya sedikit. Qalu, berkata mereka sekelompok, yajibus saumu, wajiblah puasa. Itu kata mereka. Walam yufarri'u ala syai'in, dan mereka tidak mengembangkan akannya kaul kemana-mana.
walam yufarri'uhu, dan mereka tidak mengembangkan akannya kaul ala syai'in, kemana-mana, atas apapun. Jadi kalau ada wanita lihat hilal, budak lihat hilal, anak-anak mumayyiz melihat hilal, dia tidak cukup adalatus syahada, bagaimana hukumnya? Kata mereka, wajib puasa. Itu saja, enggak ada pengembangan kemana-mana, wajib puasa. Nah, tapi di atas kan ada penjelasannya. Wajib puasa bagi orang yang meyakininya, walaupun tidak disampaikan di hadapan qadi. Disampaikan di hadapan qadi juga enggak ada gunanya, karena qadi tidak bisa mensubut ru'yatul hilal atau awal Ramadan dengan kesaksian mereka. Titik. Wa idza sumna bi'adlin wa lam naral hilala ba'da 30 aftarna fil asahi li'anna asy-syahra yatimmu bimudi 30. Apabila kita sudah melakukan puasa bi'adlin, dengan sebab satu orang adil, walam naral hilala, dan kita tidak melihat hilal, ba'da salasina, setelah 30 hari berpuasa, aftarna, niscaya kita langsung berlebaran. Menurut pendapat asal. Kenapa berlebaran? Karena sesungguhnya bulan sudah sempurna dengan berlalunya 30 hari. Karena bulan sudah berlalu 30 hari, enggak ada bulan ke-31 di Arab, dalam bulan Arab. Kemarin kita awali Ramadan itu gara-gara informasi hilal terlihat dari satu orang. Kita lewatilah Ramadan kita hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari ke-10, hari 15, hari 16, hari 20, hari 25, hari 27, sampai hari ke-29. Nah, hari ke-29 berarti besok 30. Hari 29 kita lihat hilal lagi. Lihat 29 tidak terlihat hilal, hari kita puasa besok hari ke-30. 30 kita coba lagi lihat hilal, enggak nampak juga. Sebenarnya kan enggak perlu itu, enggak perlu lagi lihat hilal lagi. Tapi kita coba juga lihat hilal ke malam 30 itu, tidak nampak juga. Apakah besok kita masih anggap Ramadan? Tidak. Besok sudah bisa dipastikan 1 Syawal, walaupun tidak terlihat hilal, karena Ramadan sudah cukup dengan genap hitungannya 30. Itu menurut pendapat yang kuat. Wasani la nuftiru. Menurut pendapat yang kedua, kita tidak boleh berlebaran. Li'annahu, karena sesungguhnya berlebaran waktu itu iftarun biwahid, itu sama halnya berlebaran dengan sebab satu orang. Karena sesungguhnya berlebaran waktu itu sama dengan berlebaran dengan sebab satu orang. Wa huwa la yajuz, dianya berlebaran dengan satu orang tidak boleh. Nah, berpuasa karena satu orang boleh, berlebaran karena satu orang tidak boleh. Maka dikatakan di awal pembahasan, syahada hilal Ramadan cukup satu orang, tidak awal-awal bulan lain. Awal-awal bulan lain harus 2. Nah, kalau kita berlebaran hanya gara-gara Ramadan sudah genap 30, sementara hilal tidak terlihat, penyebab kita lebaran itu gara-gara satu orang, sama dengan kita berlebaran asbab satu orang. Dan itu enggak boleh. Ini sudut pandang dari pendapat kedua. Sebagaimana lau syahida bihilali syawalin wahidun,
Sama halnya kalau menjadi saksi, jikalau memberikan kesaksian dengan hilal bulan Syawal oleh satu orang. Kalau satu orang saja yang lihat bulan Syawal, hilal bulan Syawal, maka Ramadan digenapkan 30. Wa ajabal awalu bi anna syai'a yasbutu dimnan bima la yasbu bihi maqsudan. Menjawab oleh pendapat pertama dengan bahwa sesungguhnya sesuatu yang tetap ia sesuatu secara terkandung dengan sesuatu yang tidak tertetap, karena sesungguhnya sesuatu itu tetap ia sesuatu secara terkandung, bima dengan sesuatu yang tidak tetap ia dengannya satu secara maksud. Nah, kalau secara maksud memang awal bulan Syawal tidak bisa ditetapkan oleh satu orang, tapi kalau secara terkandung, terbawa, nah gara itu tidak ada masalah. Kalau terbawa tidak ada masalah. Apa maksud terbawa? Kita tidak punya hasrat, kita tidak punya maksud menetapkan awal Syawal dengan satu orang, tapi gara-gara Ramadan ditetapkan satu orang, secara otomatis Syawal tetap dengan satu orang. Kalau model itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang dari awal Syawal ditetapkan dengan satu orang, memang nggak boleh. Itu jawaban dari pendapat yang pertama. Kaidahnya adalah yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafin kalau itu sebuah kelanjutan, tapi kalau tidak dimaafin kalau itu dari awal. Orang ihram haram melakukan akad nikah, tapi dia tidak haram rujuk sama istri yang ditalak, karena rujuk kan sama saja mengikat nikah yang putus. Sama saja akad nikah. Orang akad nikah boleh jima, orang rujuk boleh. Orang rujuk punya istri, orang nikah kan sama. Tapi rujuk kan dawam, melanjutin yang ada. Akad nikah itu ibtida. Yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah, sama di sini. Kita gara-gara menetapkan awal Ramadan satu orang, ayat terjebak kepada menetapkan Syawal satu orang. Karena hitungan Ramadan sudah genap 30. Otomatis besok Syawal, sementara hilal nggak terlihat. Nah, secara terbawa itu boleh, tapi kalau dari awal nggak boleh. Nah, apa maksud dari awal nggak boleh? Malam ini malam 29 Ramadan, besok 30 Ramadan atau 1 Syawal. Malam ini ada informasi hilal terlihat, tapi dari satu orang, boleh lebaran besok? Tidak boleh, wajib puasa Ramadan besok walaupun hilal terlihat, karena satu orang. Titik. Wa qauluhu, perkataan musannif, in kanatis sama'u masihah mashiyah. Nah, mashiyah, walaupun adalah langit itu cerah, walaupun adalah langit itu cerah, itu khabar pada qauluhu asyara bihi ila annal khilafa fi halatais sahwi wal ghaimi. Itu mengisyarat yang musannaf dengannya perkataan kepada sesungguhnya khilaf itu terjadi pada dua kondisi, yaitu cerah dan mendung.
Qauluhu, kata-kata musannif, in kanatis sama'u mashiyah, walaupun adalah langit itu cerah, itu asyara bihi, mengisyarat yang musannif dengan kata tersebut kepada sesungguhnya khilaf itu berlaku pada dua kondisi cuaca, cerah dan mendung. Wa inna ba'dahum qala bil iftar fi halatil ghaimi dunas sahwi. Sesungguhnya sebagian mereka fuqaha qala berkata, ia sebagian, apa katanya, bil iftari, berbuka, maksudnya berlebaran di saat mendung, tidak di saat cerah. Nah, berbuka di saat mendung, tidak berlebaran di saat mendung, tidak di saat cerah. Ini masalah kemana ini? Saya ulang. Sesungguhnya sebagian mereka fuqaha itu qala berkata, ia sebahagian, berpendapat ia sebagian. Apa pendapatnya? Iftari, berlebaran, fi halatil ghaimi, pada saat mendung, tidak di saat cerah. Ini pembahasan berawal dari pembahasan yang mana? Pembahasan mana yang diulas? Hah? Apa? Tidak melihat hilal setelah 30 hari, yaitu dari pembahasan yang pertama itu, wa idza sumna bi adlin wa lam narul hilala ba'da salasin aftarna fil asahi. Apabila kita sudah puasa gara-gara hilal terlihat oleh satu orang adil, kemudian kita tidak bisa lihat hilal setelah 30 hari berpuasa, menurut pendapat ashah tetap berlebaran walaupun cuacanya cerah. Nah, kalimat walaupun cuaca cerah berarti pendapat yang kuat memberikan pernyataan khilaf yang mengatakan berlebaran atau tidak berlebaran itu sama saja kepada kondisi cerah atau mendung. Namun sebagian mereka ulama berpendapat wajib berlebaran kalau cuaca mendung. Tidak terlihat hilal ini. Dalam perhitungan puasa, hari ini kita ada puasa 30 hari. Hari ini kita ada puasa 30 hari. Besok harusnya 1 Syawal. Tapi tadi malam hilal tidak terlihat. Kita coba nanti malam, ternyata nanti malam juga tidak terlihat. 2 malam dicoba lihat hilal enggak terlihat. Nah, menurut pendapat yang kuat besok apa hukumnya? Berlebaran. Nah, menurut pendapat yang lemah tergantung. Kalau malam nanti cerah tidak terlihat hilal, besok wajib puasa. Tapi kalau malam nanti mendung tidak terlihat hilal, besok wajib lebaran. Berarti karena mendung enggak terlihatnya. Nah, demi menghindari jangan sampai lebaran gara-gara satu orang, karena awal Ramadan ditetapkan oleh satu orang. Wa masafatul ba'idi masafatul qasri. Wa idza ru'iya bi baladin, apabila dilihat ia hilal di satu negeri, misalnya Malaysia, lazimah hukmuhu, wajiblah hukumnya negeri, wajiblah hukumnya negeri al-baladal qariba, ke balad yang dekat, dunal ba'idi, tidak balad yang jauh menurut pendapat ashab. Kita diperkenalkan kembali dengan bahasa balad. Apa itu balad? Kota dan kabupaten.
Berarti setiap kota dan kabupaten harus punya tim ru'yatul hilal. Jadi dihitung per kota dan per kabupaten, bukan per negara. Nah, karena balad dalam ilmu fikih itu dan satu konsep. Kalau balad safar diartikan kecamatan atau kelurahan, maka satu lurah dan lurah yang lain itu jangan coba-coba ikut-ikutan puasa. Maka balad dalam masalah qasar jamak, balad kemarin dalam masalah mana masalah balad zakat. Nah, mengeluarkan negeri zakat daripada hittatil balad. Kemudian balad ketemu lagi dalam masalah ru'yatul hilal. Lihat bahasanya di sini, apabila dilihat hilal di satu balad, maka wajib hukumnya terlihat hilal ke balad yang dekat, bukan balad yang jauh menurut pendapat asal. Misalnya Kota Padang, tim ru'yanya menetapkan nampak hilal, maka Kabupaten Padang Pariaman itu wajib ikut. Kabupaten Solo wajib ikut. Kabupaten Kota Padang Panjang wajib ikut. Apalagi di sekitar Kota Padang. Pesisir batas Kota Padang, Kota Padang. Iya. Oke, oh iya di situ ya. Mana? Oh, di sana. Nah, berarti kota pesisir, kabupaten pesisir itu wajib puasa. Nah, kabupaten Tanah Datar mana? Kabupaten Sujunjung kesonanya mana? Kabupaten Indropuro situ lagi mana? Tar dulu. Nah, apa standar jauh dekatnya? Itu perlu menjadi pelajaran. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yalzamu fil ba'i aidan, wajib ya hukum terlihat hilal pada negeri yang jauh juga. Oke, kita ambil yang kuat. Yang dekat iya, yang jauh tidak. Wa masafatul ba'idi masafatul qasri. Jarak dianggap jauh itulah jarak qasar salat. Nah, jarak dianggap jauh adalah jarak qasar salat. Berapa qasar salat? Oke, alhamdulillah. Masih bilang 100 kilo. Nah, Kota Padang dan Padang Panjang sampai 144? Tidak, berarti Padang Panjang harus ikut hilal Padang. Ke pesisir sampai 144? Tidak. Ke Solo? Ke Bukit Tinggi? Ke Padang Pariaman? Kota Pariaman? Payakumbuh? Nah, maka semua kabupaten kota yang ada di sekitar Padang wajib ikut bulan Padang. Nah, tapi kalau Sejunjung, Kota Padang melihat hilal, Sejunjung tidak. Sejunjung nggak boleh ikut puasa. Ini negara digabungkan satu hilal. Piye? Negara digabungkan satu hilal. Untuk Indonesia cukup kebetulan satu hilal. Mana itu caranya itu? Tunggu istanya di Menteri Agama. Menjadi Menteri Agama ijazah S2, S1, SD.
Kalau masuk TK awalnya, ijazahnya TS, TK dan SD. Oh. Ya, beda-beda. Tanggal haji. Tanggal haji kan orang ada ngumpul di Makkah, ikut tanggal Makkah. Emang haji di kampak masing-masing. Ini aneh pula mazhab ini. Kalau haji kan kita ada ngumpul satu tempat, matahari kita sama, bulan kita sama, walaupun batang daerah berbeda-beda. Kecuali haji bisa dilakukan di tempat masing-masing, baru beda-beda dari wukufnya. Asrama haji memang beda, nggak apa-apa. Nah, wakilah al-ba'id bi ikhtilafil matali. Qultu haza asah wallahu alam. Nah, jangan berhenti dulu. Tadi agak ribet kan? Setiap kabupaten harus lihat hilal. Itu pendapat lemah. Nah, wakila al-ba'idu bi ikhtilafil matali. Jauh itu hitungannya bukan masafah qasar, tapi hitungnya berbeda waktu terbit matahari. Nah, hitungan jauh dengan berbeda waktu terbit matahari. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, ini yang kuat, wallahu alam. Kenapa? Lianna amrar hilal la tata'allaqu lahu, la ta'alluqa lahu bi masafatil qasri. Karena urusan hilal tidak ada hubungan baginya dengan jarak qasar salat. Dia berhubungan dengan ikhtilaf matoli. Maka kita simpulkan Indonesia memiliki tiga matoli. Pertama Indonesia Timur, yang kedua Indonesia Tengah, kemudian Indonesia Barat. Berarti gampang. Berarti Indonesia cukup 3 sumber ru'yatul hilal. Mulai pada Wita dulu. Wita? Hah? Wit. Nah, waktu Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Timur tidak terlihat hilal, kemudian terlihat di Indonesia Tengah, Indonesia Timur tidak boleh puasa. Ketika di Indonesia Tengah terlihat hilal, di Indonesia Barat, ketika di Indonesia Timur terlihat hilal, di Indonesia Tengah pasti terlihat, Indonesia Barat lebih pasti terlihat. Tapi kalau terlihat di tengah, timur nggak boleh puasa. Terlihat di barat, tengah nggak boleh puasa, timur nggak boleh puasa. Ramadan kemarin hilal terlihat tuh di timur sono tuh, di barat sono, Aceh. Nah, maka Sumatera Barat ikut. Nah, Sumatera Barat boleh ikut ke hilalnya Aceh karena masih WIB. Jakarta masih bisa ikut karena WIB. Kalimantan nggak boleh ikut. Papua apalagi. Nah, itu hitungannya. Ikut dari pendapat yang kuat itu. Nah, waqala al-imam, berkata Imam Haramain, i'tibarul matali' yuhawwiju ila hisabin wa tahkimil munajjimin. Memperhitungkan matali', ini matali'nya beda atau sama, itu memerlukan ia perhitungan kepada hisab. Nah, sini perlu hisab. Dan memerlukan kepada tahkim, keputusan ahli bintang, meteorologi dan geofisika. Jadi Indonesia kalau mau berbenah soal itu, pertama yang harus dipastikan dulu membagi wilayah-wilayah berdasarkan matoliknya.
Itu contoh saja tadi itu bukan kepastian. Nah, Indonesia Barat, setengah timur. Wa qawaidus syar'i ta'badzalik bihlafi masafatil qasri, dan kaidah syarat enggan akan demikian. Qawaidus syar'i, kaidah syarat itu enggan ia kaidah akan demikian. Jadi enggak ada kaidah syarat yang mau menerima mentahkim kepada ahli bintang. Bi khilafi masafatil qasri, dengan sebalik masafah qasar allati alaqa syar'u biha ta'allaqa alaqa masafah qasar yang berkaitan syarat dengannya, allati katsiran minal ahkam, kebanyakan dari hukum-hukum. Ini komentar pada Imam Haramain. Kalau Imam Nawawi itu benar kata Imam Haramain, pada Imam Nawawi komentarnya kan belakang. Imam Haramain dah dulu meninggal. Cuman seolah-olah ditulis komentarnya di sini. Karena komentar Imam Haramain seolah-olah mengkritik komentar Imam Nawawi. Sebetulnya dari segi usia enggak mungkin mereka mengkritik, karena Imam Haramain dah dulu meninggal. Nah, tapi karena komentarnya urutannya mengkritik, maka musannif menyusunnya begitu. Seolah-olah diadu argumennya, orangnya enggak dah meninggal. Nah, apa kata Imam Jalaluddin? Seolah-olah debat di sini Imam Haramain sama Imam Nawawi. Kata Nawawi itu harus ikhtilaf matalih. Itu pendapat yang kuat. Kata Imam Haramain, memperhitungkan matalih itu harus kita belajar hisab. Memperhatikan memperhitungkan matalih harus kita mengambil kebijakan daripada ahli munajjimin, ahli perbintangan. Syariat enggak terima itu semuanya. Syariat enggak akan pernah mentahkim kepada ahli bintang. Dan Nabi melarang belajar perbintangan, ilmu nujum. Bagaimana syariat mengajak kita untuk mentahkim kepada ahli bintang? Jadi untuk ikhtilaf matalih mesti pergi ke munajjimin, ahli nujum. Dan syariat tidak membolehkan kita pergi pada ahli nujum. Tahukah kita matalih? Bisakah diketahui? Kontra jadinya. Nah, oleh sebab itu kembalilah kepada masafah qasar. Itu rujukan banyak hukum dalam syarat. Salat, jamaah, qasar, berbuka, Jumat, hutang piutang, kemudian macam-macam. Jadi rujukannya ke sana. Itu sebabnya pendapat kuat dikatakan jauh dekatnya sebuah negeri diukur daripada masafah qasar. Kata Imam Nawawi, ribet urusannya. Bulan diukur masafah qasar, mana caranya itu? Nah, bulan matolih lah. Karena perbedaan matolih itu menyebabkan bulan itu berbeda. Semakin cepat matolihnya, semakin kecil kemungkinan terlihat hilalnya. Semakin lambat matolihnya, semakin besar terlihat bulannya. Orang sekarang di Bali, nah Arab Saudi aja sudah puasa, masa kita enggak? Ini logika terbalik, itu harus antum luruskan tuh cara berpikirnya. Saudi saja sudah wukuf, masa kita belum? Puasalah dia ketika orang Saudi sudah wukuf di Arafah. Antum puasa Arafah atau puasa wukuf? Harus bedakan puasa Arafah, puasa wukuf. Kalau puasa Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kalau puasa wukuf, puasa ketika orang haji pada di wukuf. Nah, kalau puasa wukuf memang tepat karena orang sedang wukuf. Tapi ingat ya, agak lambat bukanya dikit karena orang tu masih di wukuf. Tapi kalau puasa Arafah tanggal 9, nah 9 Zulhijjah itu tidak sama di setiap negara. Nah,
Berkata Imam Nawawi dan kita Raudhah, fa in syakka fi ittifaqil matali lam yajibis saumu 'alal ladzina lam yarau. Maka jika ragu ya seseorang tentang samanya matali', niscaya tidak wajib puasa kepada orang-orang yang tidak melihat hilal, li'annal asla adamul wujub, karena hukum asal tidak wajib. Aceh terlihat hilal. Nah, sebelum Aceh itu ada Medan, kemudian baru Sumatera Barat. Kira-kira matoli Sumatera Barat dengan Aceh sama gak ya? Nah, ragu. Kata Imam Nawawi, kalau ragu nggak usah puasa. Al aslu al adam. Pendek ya? Bagus. Wa idza lam nujib ala ahli al-baladil akhar, apabila kita tidak mewajibkan puasa terhadap ahli al-baladil akhar, penduduk negeri yang lain. Apabila kita tidak mewajibkan puasa, maf'ul bi dibuang, ala ahlil baladil akhar, di atas penduduk negeri yang lain, wa huwal ba'id, dan dia adalah negeri yang jauh, li kaunihi ala masafatil qasri. Kenapa dikatakan negeri itu jauh? Karena keadaannya melebihi masafah qasar. Itu ke pendapat pertama. Atau likhtilafil matali', karena berbeda waktu terbit mataharinya. Fasafara ilaihi, lalu safar ia seseorang kepadanya negeri yang lain tersebut. Dari mana dia safar? Min baladir ru'ya, dari negeri yang terlihat hilalnya. Fal asahu, maka menurut pendapat yang kuat, annahu, sesungguhnya seseorang, yuwafiquhum, itu menyamai ya seorang akan mereka negeri tersebut, bisaumi, pada puasa, akharan, di negeri yang lain, di hari yang lain, li'annahu sara minhum, karena dia sudah termasuk dari golongan mereka. Apa contohnya tadi? Allahu Akbar. Contohnya penduduk Jakarta itu masuk dalam Indonesia bagian barat. Kemudian Kalimantan atau Sulawesi itu masuk Indonesia bagian tengah. Kita ikut aturan yang ada di kitab. Ketika matahari tenggelam tanggal 29 Syakban, dilihat hilal di Sulawesi dan Kalimantan tidak terlihat. Kesimpulannya tidak puasa. Kemudian hilal dilihat di Indonesia bagian barat, tepatnya hilal terlihat di Padang, maka Jakarta ikut puasa karena satu matolid. Nah, sekarang ada masyarakat Jakarta, pesawatnya jam 9 malam, tujuannya ke Sulawesi, tujuannya ke Kalimantan. Sementara di negeri dia itu besoknya 1 Ramadan, terbang dia ke satu negeri yang besok belum Ramadan. Pertanyaannya, apakah dia ikut wajib puasa besok atau tidak? Wajib puasa tidak? Puasa tidak? Sudah dibaca kitabnya, dibuat contohnya, nyimpulkan doang. Tidak. Nah, di mana kalimat tidak Ihsan? Fal asahu annahu yuwafiquhum, pendapat yang kuat sesungguhnya orang itu akan menyamai mereka negeri yang lain tersebut, fis saumi, dalam hal puasa, akhiran atau akhara, akhiran, keadaan terakhir, li'annahu sara minhum, karena dia termasuk dari golongan mereka. Oke.
Ternyata puasa di tahun itu 29 hari. Ini belum ada soalnya nih, belum ada di kitabnya, cuma minta antum berpikir saja. Ternyata Ramadan tahun itu 29 hari baik Indonesia Barat maupun Indonesia Timur. Ramadan hanya 29 hari. Artinya Jakarta, Indonesia Barat lebaran 1 hari sebelumnya, sebelum Indonesia bagian timur. Nah besoknya di Kalimantan nih masih puasa. Dia belilah tiket pesawat malam ini tanggal 9 terbang dia ke Jakarta, yang besok 1 Syawal. Sementara Kalimantan 29 Ramadan. Bagi dia Jakarta 1 Syawal. Bolehkah besok dia berlebaran? Bolehkah besok dia berlebaran? Enggak. Kalau boleh berarti dia puasa hanya 28 hari. Dan dalam bulan Arab tidak ada yang 28, 29 sama 30. Kalau antum bilang enggak boleh berarti dia puasa tanggal 1 Syawal. Haram punya puasa. Nah, jawab yang mana? Kalau saya enggak, jawaban yang pertama saya cari, orangnya yang pertama sekali saya cari. Ngapain jawabannya cari pertama sekali? Orangnya cari dulu. Tampar dia, kamu bikin kasus saja. Nah, baru cari jawabannya. Apa sebetulnya yang kamu inginkan? Puasa di tempat kamu udah mulai, kamu pergi ke negeri yang enggak puasa. Di negeri kamu masih puasa, kamu pergi ke negeri kamu lagi mau lebaran. Apa sebetulnya yang kamu mau? Kan gitu. Baru nanti kita jadi jawabannya. Kira-kira jawabannya apa? PR untuk antum. Nah, wasani, menurut pendapat yang kedua, yuftiru. Menurut pendapat yang kedua, yuftiru. Tadi puasa. Berarti tadi puasa. Salah jawaban tadinya salah. Maka kacau semuanya. Seulang. Fasafara ilaihi, lalu safar ia seseorang ilaihi kepadanya negeri yang jauh yang tidak terlihat hilal, min baladir ru'ya, dari negeri yang terlihat hilal, fa asahu, maka pendapat yang kuat, annahu yuwafiquhum, kan sesungguhnya seseorang itu menyamai ya seorang akan mereka negeri baladir ru'ya. Ingat aturan nahu ad-dhamiru ya'udu ilal qarib. Qaribnya kemana? Baladil akhir atau baladil ru'ya? Hum, kemana dekatnya? Baladil ru'ya atau baladil akhir? Baladil ru'ya. Ad-dhamiru ya'udu ilal qarib. Itu undang-undangnya. Yuwafiquhum, menyertai ya seseorang akan mereka masyarakat negeri ru'ya bisaumi, dalam puasa. Bisaumi dalam puasa. Akhiran? Akhiran. Nah, ini yang bingung diartikan akhiran. Li'annahu sara minhum. Wasani, menurut pendapat kedua, yuftiru, berbuka ya seseorang, li'annahu lazimu hukmul badil awal, karena sesungguhnya wajib akannya seorang hukum negeri pertama, maka dia berkekalan di atasnya. Kok berbuka negeri pertama? Ada yang salah tulis kitabnya ini.
Justru negeri pertama kan puasa kan? Dia musafir ke negeri lain dari negeri ru'ya. Negeri ru'ya kan negeri wajib puasa. Ada yang salah tulis. Allah, mana kok gitu? Kitab ni enggak jalan sesanya. Allah. Wa idza lam nujib ala ahli al-balad al-akhar wa huwa al-ba'id li kauni ala masafati al-ikhtilaf al-matali fa safara ilayhi min balad ar-ru'ya fal asaw annahu yuwafiquhum fi as-sawmi akhiran li'annahu sara minhum masani yuftiru li'annahu lazimu hukmal badil awal fastamiru alaihi. Sama redaksinya tapi pemahamannya kontra. Idza lam nujib ala ahlil baladil akhar, apabila kita tidak mewajibkan puasa kepada masyarakat sebuah negeri yang lain, dia negeri jauh karena keadaannya lewat masafah qasar atau ikhtilaf matali, fasafara ilaihi, maka safar ia seorang kenya negeri yang jauh tersebut. Min ibtidaiyah, dari mana dia safar? Dari negeri ru'yah, negeri terlihat hilal. Maka menurut pendapat As-Sah annahu yuwafiquhum, sesungguhnya menurut pendapat As-Sah annahu yuwafiquhum fis shaum. Menurut pendapat As-Sah sesungguhnya seseorang itu menyertai ia seseorang akan mereka negeri yang lain fisaumi, dalam masalah puasa, akhiran, keadaan terakhir. Berarti dia boleh puasa terakhir seperti pemahaman pertama ini. Li'annahu sara minhum, karena dia sudah termasuk golongan mereka. Wasani yuftiru, menurut pendapat yang kedua, berbuka ya seseorang. Kok berbuka gitu? Karena sesungguhnya seseorang lazim akannya oleh hukum negeri pertama. Negeri pertama ada negeri ru'yatul hilal, harusnya puasa. Fastamiru alaih. Nah, kalimat yuftiru ini jadi masalah. Harusnya kalimatnya yasumu, bukan yuftiru tapi yasumu. Nah, sebentar. Nihayatul Muhtad. Wa idza lam nujib alal baladil akhar, apabila kita tidak wajibkan puasa terhadap negeri yang lain, fasafara ilaihi min baladir ru'ya, lalu dia safar kepadanya dari negeri yang terlihat hilal, fal asahu annahu yafiquhum, pendapat asal sesungguhnya orang menyertai mereka fi saumi, dalam berpuasa akhiran, keadaan terakhir. Sama kan? Wa man safara min baladil akhar,
siapa yang safar dari negeri yang lain ke baladi ru'ya, negeri terlihat hilal, ayyada ma'hum, dia wajib berlebaran bersama mereka dan mengqada satu hari. Yang tadi itu wajib berlebaran qada satu hari. Waman asbaha muayyidan, orang yang di pagi hari keadaan berlebaran lalu berjalan perahunya ke negeri yang jauh yang masyarakatnya masih puasa, orang itu wajib menahan diri sampai akhir hari. Wa idza lam nujib ala ahli al-balad al-akhar wal huwa al-ba'id, apabila kita tidak wajibkan puasa pada negeri yang lain, yaitu negeri yang jauh, fasara ilaihi min baladi ru'ya, maka jadi ia serang ke negeri sebelah di negeri ru'ya, yaitu man bihi saum fal asaw annahu yuafikum hatman. Pendapat asal sesungguhnya orang harus menyertai mereka negeri yang jauh. Hatman hukumnya wajib bis saumi, dalam puasa akhir dan keadaan terakhir. Wa in kana qad atamma salasin, walaupun ada ya seseorang itu sungguh menyempurnakan 30. Masya Allah, nggak ada yang salah. Tapi orang tu bicara di belakang, kita bicara di depan, itu salahnya. Nah, redaksinya nggak ada yang salah, hanya saja kita bicara di pangkal, kita membahas di belakang. Tidak ada kesimpulannya. Silakan dijelaskan. Alhamdulillah. Ulang. Iza lam nujib ala ahlil baladil akhar, apabila tidak kita wajibkan puasa atas ahlil balad yang lain, atas ahli balad yang lain, dia adalah balad yang jauh. Kenapa dianggap jauh? Karena keadaannya melewati masafa qasar atau karena ikhtilaf matalik. Fasafara ilaihi, maka safar ia seseorang kepadanya negeri yang lain tersebut. Dari mana dia safar? Dari negeri yang terlihat hilal. Maka menurut pendapat asal, annahu sesungguhnya seseorang yuwafiquhum, itu menyertai ya seseorang akan mereka negeri yang lain dalam puasa akhiran, hakadan di akhir, hakadan tertakhir, karena sesungguhnya orang sudah termasuk dari mereka. Jadi yang kita bayangkan tadi adalah awal Ramadan, tapi kita membahas bukan awal Ramadan tapi akhir Ramadan. Ulang contohnya. Di Jakarta sudah terlihat hilal. Di Jakarta sudah terlihat hilal, di Kalimantan belum. Maka pada tanggal 29 Ramadan, nah, pada tanggal 29 Ramadan di Jakarta, di Kalimantan tanggal berapa? 28 Ramadan. Nah, tanggal 29 Ramadan dilihatlah hilal. Ternyata hilal tidak terlihat. Kesimpulannya apa? Puasa besok tanggal 30. Nah, tanggal 30 Ramadan orang ini berangkat dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, ke Kalimantan tanggal 30 Ramadan pada malamnya atau sore hari dia sampai di Kalimantan. Sore hari di Kalimantan itu tanggal berapa? 29. Orang akan lihat hilal. Ketika dia hilal tidak nampak, besoknya tanggal 30 Ramadan. Bagi orang yang baru datang di Jakarta, besok tanggal 1 Syawal. Pertanyaannya, apakah dia berlebaran atau berpuasa?
yuwafiquhum fis saumi. Ya, yuwafiquhum fis saumi, menyertai ia orang Jakarta akan mereka orang Kalimantan dalam berpuasa akhiran, keadaan di akhir, karena dia sudah termasuk dari mereka. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yuftiru, dia boleh berlebaran. Nah, itu baru nyambung. Di ceritanya bukan awal Ramadan, ceritanya di ujung Ramadan. Ini mungkin pusing. Kitabnya nggak salah. Dicek di seluruh kitab matan sama. Nah, kita bikin contohnya salah. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yuftiru, berlebaran ia seseorang, li'annahu, karena sesungguhnya seorang lazimahu hukmul baladul awal, hukmul baladil awal, wajib akannya seseorang hukum negeri pertama, yaitu hukum negeri Jakarta. Fastamiru alaih, maka tetap ia hukum di atasnya seseorang. Akhirnya dia puasa Ramadan 31 hari. Nah, wa man safara minal baladil akhar, siapa saja yang melakukan safar dari negeri yang lain. Kemana dia safar? Ila baldir ru'ya, ke negeri ru'ya. Ayyada ma'ahu, niscaya berlebaran ia seseorang bersama mereka negeri ru'ya. Wa qada yauman, mengqada ia seorang satu hari, binaan alal asahi, karena didasari pendapat asah. Nah, kalau orang Kalimantan sebaliknya, dia puasa terlambat karena terlambat lihat hilal pada tanggal 29 Ramadan. Pada tanggal 28 Ramadan dia pergi ke Jakarta. Nah, malam pesawatnya, pesawat malam, maka sampai di Jakarta orang sudah lebaran, dia belum, karena puasanya besok baru tanggal 28. Di Jakarta 29 hilal sudah terlihat. Ayyada, dia ikut sholat Id, walaupun total puasanya 28 hari, didasari kepada pendapat asah, tapi qada satu hari. Wahia mafrudatun fi raudati wa asliha, dianya kejadian tadi itu digambarkan, ditakdirkan dan kitab Raudhah, dan asalnya Raudhah dan Muharrar. Fima idza ayyadut tasi'a wa isrin min saumi, dan dianya masalah tadi ayyada ma'ahum wa qada yauman, orang itu akan ikut berlebaran bersama mereka dan mengqada satu hari, itu kembali hiya. Wahia, dan dianya masalah ayyada ma'ahum wa qada yauman, itu ditakdirkan di dalam kitab Raudhah, asar Raudhah, Muharrar, pada kejadian idza ayyadut tasi'a wa isrin min saumi, apabila mereka berlebaran pada tanggal 29 dari puasanya. Tapi kalau sekiranya orang yang dari Kalimantan tadi pergi ke Jakarta, sementara di Jakarta puasanya 30 hari dan berlebaran besoknya, dia tidak perlu mengqada puasanya. Kenapa enggak perlu mengqada? Karena total puasanya 29. Yang harus berlebaran dan qada sehari itu disebutkan dalam Raudhah kalau berlebarannya mereka tanggal 29. Wazalika syartul qada, itulah syarat qada. Nah, itulah syarat qada. Sebagaimana mengatakan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa idza aftara qada yauman idza lam yasiha, apabila berbuka ia seseorang, apabila berbuka ia seseorang, niscaya mengqada ia seorang satu hari, idza lam yasiha, idza lam yasumma, yasih,
Idza lam yasum. Bukan yasiha, tapi yasum. Itu apa? Yasum. Enggak mungkin yasiha, yasum. Nah, kalau salah-salah itu tuh bisa pakai internet. Idza lam yasum, apabila tidak puasa ya seseorang kecuali 28 hari. Idza aftara, apabila berbuka ya seseorang nisa mengqada ya seorang 1 hari, apabila tidak puasa ya seorang kecuali 28 hari. Wa sukutu fil minhad an zalik lil amal bih, diamnya Imam Nawawi dan kitab Minhad dari demikian itu karena lil ilmi, bukan lil amali, lil ilmi bih. Kita antum ada 2 salahnya. Di ilmi bih. Maka perlu zub arabi, zub fikih. Dia enggak mau ditipu-tipu orang. Wa man asbaha ba'idan, wa man asbaha ba'idan. Itu salah juga itu. Apa? Muayyidan. Pakai mim. Tentu betul. Saya sendiri yang salah berarti. Wa man asbaha muayyidan. Kata musana enggak salah. Kenapa? Kan ba boleh ganti sama mim. Karena makhrajnya dekat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kan Makkah diganti dengan ba. Kalau mim di sini boleh ganti dengan ba. Buayyidan. Boleh kata tukang cetak, ini bukan musana, tukang cetak. Karena mim sama ba boleh ganti-ganti. Alasan tuh bisa lah terima alasannya, tapi menyesatkan. Wa man asbaha muayyidan, siapa saja yang berada di pagi hari muayyidan hakadan, dia sudah berlebaran. Pagi hari dia sudah berlebaran ini. Ternyata ke tempat sholat idnya itu naik perahu. Nah, pergi sholatnya itu pakai perahu. Pasarat safinatuhu, berjalanlah perahunya ke negeri yang jauh. Diterpa badai perahunya, sehingga pergilah perahunya ke negeri yang jauh yang masyarakatnya masih puasa. Nah, berencana mau dari Bungus mau sholat ke Berok markas. Belayarlah orang itu naik perahu, tujuannya ke Berok. Di kayu perahunya sampai di mana dia? Sampai Kalimantan situ. Mau nyambung lautnya itu. Anggap aja nyambung gitu. Yang Kalimantan kejauhan, ke Australia. Australia kan dekat. Nah, sampai di Australia. Kok Beroknya beda sekarang? Ternyata orang Australia masih puasa. Dia orang Bungus sudah berlebaran, mau sholat ke Berok, tiba-tiba di Australia masih lebaran. Apa yang masih puasa? Apa yang harus dia buat? Fal asahu min wajhain, maka pendapat yang kuat dari 2 pendapat tersebut mabniyin, didasari di atas 2, yang didasari keduanya pendapat kepada pendapat asal yang telah terdahulu, annahu yumsiku baqiyatal yaum, sesungguhnya seseorang menahan diri dari makan dan haud dan makan dan minum di sisa hari. Wajib lagi dia nyambung puasanya sampai sore. Bukan puasa ya, menahan diri, bukan puasa. Karena dia sudah makan. Nah, wajib menahan diri. Wasani la yajibu imsakuha, pendapat yang kedua tidak wajib menahan dirinya. Wa tatasawwarul mas'alah bi ayyakuna dzalikal yaum yaumul 30 min shaumi ahlil baladain. Ditasawur masalah tersebut, digambarkan masalah tersebut bahwa adalah demikian hari itu hari ke-30 dari puasa 2 negeri.
Jadi orang bungus yang nyasar ke Australia itu puasanya sudah 30, dan orang Australia juga sedang puasa hari ke-30. Situ tasawurnya. Tapi kalau sekiranya orang bungus ini baru puasanya 29, terseret dia ke Australia, dan Australia sedang puasa 30, dia wajib puasa hari itu. Lakinnal muntakil ilaihim lam yaruhu bi yakuna tasi wa isrin min saumihim. Namun negeri tempat mereka sampai ke situ, lakinnal muntaqala ilaihim, negeri yang dia berpindah ke sana di bawah angin, lam yaruhu, mereka tidak melihat akan hilal dengan bahwa adalah 29 dari puasa mereka. Li ta'akhuri ibtida'ihi biyaumin, karena terlambat permulaannya 1 hari. Nah, terlambat permulaannya 1 hari. Orang bungusi itu puasanya 29, kemudian berjalan ke negeri tersebut, puasanya sedang ke-30, karena hilal terlambat terlihat. Pada saat itu dia wajib berpuasa. Yang menahan diri yang enggak puasa itu kalau sama-sama sudah 30, bagi bungusi itu sudah 31. Wallahu a'lam bissawab. Ilaihi marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.